Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fiandra Nakota dengan NIM 13231844024 dari jurusan Teknik Mesin, Prodi Teknik Produksi Migas dari kelas A semester 2. Saya merupakan salah satu anggota kelompok 7 dan di saat ini saya akan menjelaskan jawaban nomor 6, 7, dan 8 pada tugas 2 pada mata kuliah karakteristik batuan reservoir. Pada nomor 6, diketahui uji tekanan kapiler laboratorium dilakukan pada sampel inti yang diambil dari lapangan inti memiliki porositas dan permeabilitas masing-masing 16% dan 800 milidarsi. Dengan data saturasi tekanan kapiler sebagai berikut. Tegangan antarmuka diukur pada 50 din per cm. Analisis teknik reservoir lebih lanjut menunjukkan bahwa reservoir lebih baik digambarkan pada nilai porositas 19% dan permeabilitas absolut 120 milidarsi. Yang ditanyakan adalah hasilkanlah data tekanan kapiler untuk reservoir. Untuk penyelesaian nomor 6, untuk menghitung data tekanan kapiler untuk kondisi reservoir baru dengan porositas dan permeabilitas yang berbeda, harus melakukan koreksi menggunakan pendekatan skalabilitas Leverage function. Sehingga kita akan menggunakan rumus Leverage function di mana JSW sama dengan PC kali akar K per sigma kali porositas, di mana JSW adalah fungsi Leverage, PC adalah tekanan kapiler, dalam satuannya adalah PSIA, K adalah permeabilitas, satuannya adalah milidarsi, sigma adalah tegangan antarmuka yang satuannya adalah din per cm, dan porositas atau fraction. Pada penyelesaian nomor 6, pada langkah 1 kita akan hitung Leverage function untuk data asli, di mana parameter aslinya porositasnya adalah 16% yang kemudian diubah dan dikonversikan menjadi 0,16, permeabilitasnya sama dengan 80 milidarsi, tegangan antarmuka sama dengan 50 din per cm. Kemudian kita hitung JSW-nya untuk data asli. Kita masukkan semua nilai parameter aslinya sesuai dengan rumus JSW sehingga kita dapat data JSW untuk data aslinya adalah SW 1,0, PC-nya 0,50, dan untuk JSW-nya adalah 0,559. Kemudian, untuk SW function-nya 0,8, untuk PC-nya 0,60, dan untuk JSW-nya 0,670. Selanjutnya, 0,6 untuk SW-nya, PC-nya 0,75, dan hasil JSW-nya adalah 0,838. Selanjutnya, untuk SW function-nya 0,4, untuk PC-nya 1,05, dan untuk hasil DSW-nya adalah 1,173. Dan yang terakhir untuk SW-nya 0,2, untuk PC-nya 1,75, dan hasil DSW-nya adalah 1,956. Selanjutnya, untuk penyelesaian langkah kedua pada nomor 6 adalah kita akan menghitung tekanan kapiler untuk reservoir baru, di mana untuk parameter baru porositasnya adalah 19% yang diubah ke 0,19 dan permeabilitasnya adalah 120 milidarsi, tegangan antarmuka atau sigmanya adalah 50 din per cm. Kemudian kita hitung tekanan kapiler baru menggunakan rumus PC sama dengan JSW kali sigma kali porositas 2 per akar permeabilitas 2 atau akar K2. Yang dimana kita akan memasukkan semua data-data parameter baru pada rumus tersebut sehingga kita akan mendapatkan data sebagai berikut. Yang dimana untuk SW 1,0 yang JSW-nya adalah 0,559, maka PC-nya adalah 0,484. Untuk SW 0,8, JSW-nya adalah 0,670. PC-nya adalah 0,581. Untuk SW 0,6,
JSW-nya adalah 0,838 dan untuk PC-nya adalah 0,726. Untuk SW 0,4, PC-nya 0,4, JSW-nya adalah 1,05 dan untuk hasil PC-nya adalah 1,017. Dan yang terakhir, untuk SW 0,2 dan JSW-nya adalah 1,75, maka hasil PC-nya adalah 1,696. Selanjutnya, maka dengan demikian, data tekanan kapiler yang telah dikoreksi untuk kondisi reservoir baru dengan porositas 19% dan permeabilitas 120 milidarcy adalah sebagai berikut. SW fractionnya 1,0, PC-nya 0,484. SW 0,8, PC-nya adalah 0,581. Untuk SW 0,6, PC-nya adalah 0,726. Untuk SW 0,4, PC-nya adalah 1,017. Dan untuk SW 0,2, PC-nya adalah 1,696. Pada soal nomor 7 diketahui datanya adalah sebagai berikut. Dan data tambahannya, yang pertama porositas rata-rata adalah 0,20, permeabilitas rata-rata adalah 200 milidarcy, yang kemudian dikonversi menjadi 0,2 darcy. Tegangan antarmuka air dan minyak atau sigma WO adalah 30 din per cm, yang diubah menjadi 0,03 Newton per meter. Sudut kontak air minyak atau delta WO adalah 35 derajat yang diubah menjadi 0,610865 radian. Kemudian tegangan antarmuka gas dan minyak atau sigma GO adalah 5 din atau 5 din per cm yang diubah menjadi 0,005. Sudut kontak gas dan minyak atau delta GO adalah 10 derajat yang diubah menjadi 0,174533 radian. Kepadatan minyak adalah 850 kg per meter kubik, kepadatan air 1050 kg per meter kubik, kepadatan gas 120 kg per meter kubik, gravitasi 9,81, tegangan antarmuka air dan gas adalah 45 din per cm yang diubah menjadi 0,045. Kemudian sudut kontak air dan gas adalah 0 derajat yang diubah menjadi 0 radian. Yang ditanyakan pada soal nomor 7 adalah hitung ketebalan zona transisi kapiler antara air dan minyak dan antara minyak dan gas. Kemudian yang kedua, jika reservoir hanya berisi gas yang bersentuhan langsung dengan akuifer, berapakah ketebalan transisi kapiler gas dan air? Selanjutnya pada penyelesaian kita akan melakukan beberapa langkah untuk mendapatkan hasil akhir. Langkah pertama adalah kita akan hitung tekanan kapiler PC dengan menggunakan rumus Leverage J. JSW sama dengan PC akar permeabilitas per sigma cos theta akar porositas. Dari persamaan ini, kita dapat menulis PC sebagai berikut. PC sama dengan JSW kali sigma cos theta akar porositas dibagi dengan akar permeabilitas atau dibagi dengan akar K. Di mana JSW ini merupakan fungsi leverage J, PC merupakan tekanan kapiler, K merupakan permeabilitas, sigma merupakan tegangan antarmuka, theta merupakan sudut kontak, dan merupakan porositas. Kemudian langkah kedua adalah kita akan menghitung zona ketebalan transisi kapiler. Maka ketebalan zona transisi kapiler dapat dihitung menggunakan hubungan antara tekanan kapiler dan ketinggian kolom fluida. Yang dimana kita dapat merumuskan persamaannya sebagai berikut. H sama dengan PC per delta PG, di mana
G merupakan percepatan gravitasi. Kemudian delta P merupakan perbedaan densitas antara dua fluida. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan tekanan kapiler PC dan ketebalan zona transisi kapiler H antara air dan minyak. Maka rumus yang dipakai adalah PC sama dengan JSW sigma OW kali cos theta OW akar porositas dibagi dengan akar permeabilitas. Sedangkan untuk ketebalan zona transisi kapiler antara air dan minyak, rumusnya adalah H sama dengan PC per PW kurang PO dikali dengan G. Sehingga data yang dapat dihasilkan adalah sebagai berikut. Kita masukkan semua datanya dan kita akan hitung memakai rumus yang tadi. Rumus PC dan untuk rumus H-nya. Sehingga tekanan kapiler PC maksimum antara air dan minyak adalah 4,9149 Pascal. Dan ketebalan zona transisi kapiler H maksimum antara air dan minyak adalah 0,00250505 meter. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan tekanan kapiler PC dan ketebalan zona transisi kapiler H antara minyak dan gas. Untuk rumus PC sama dengan JSW kali sigma GO cos theta GO akar porositas per akar permeabilitas. Kemudian ketebalan zona transisi kapiler H sama dengan PC per PO kurang PG dikalikan dengan G. Maka setelah dimasukkan data-data dan menggunakan rumus tersebut akan menghasilkan data sebagai berikut. Maka tekanan kapiler PC maksimum antara minyak dan gas adalah 0,9848 Pascal. Dan ketebalan zona transisi kapiler H maksimum antara minyak dan gas adalah 0,001352 meter. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan tekanan kapiler PC dan ketebalan zona transisi kapiler H antara gas dan air. Untuk rumus PC, kita akan menggunakan rumus PC sama dengan JSW sigma WG kali cos theta WG akar porositas dibagi dengan akar permeabilitas. Dan untuk ketebalan zona transisi kapiler antara gas dan air, kita akan menggunakan rumus H sama dengan PC per PW kurang PG dikali dengan G. Dan kita akan memasukkan semua data-data pada awal tadi, pada soal tadi, kemudian kita akan memasukkannya pada rumus sehingga akan mendapatkan data sebagai berikut. Maka tekanan kapiler PC maksimum antara gas dan air adalah 90.000 PA atau 90.000 Pascal, dan ketebalan zona transisi kapiler H maksimum antara gas dan air adalah 0,00986649 meter. Pada soal nomor 8 diketahui SWC-nya sama dengan 0,30, SGC sama dengan 0,06, SOC sama dengan 0,35. Dan diketahui juga bahwa pasir tersortir baik yang tidak terkonsolidasi. Yang ditanyakan adalah hasilkan data permeabilitas relatif drainase dengan menggunakan korelasi Willi-Gardner. Pada penyelesaian nomor 8, untuk pasir tak terkonsolidasi yang disortir dengan baik, maka porositas tipikal berkisar antara 0,35 sampai 0,40, sehingga porositas rata-rata diasumsikan dengan nilai 0,40. Kemudian kita akan menggunakan rumus Willi-Gardner untuk menghitung permeabilitas, di mana K sama dengan porositas pangkat 3 per 1 kurang SWC pangkat 2. Maka K sama dengan 0,40 pangkat 3 per 1 kurang 0,30 pangkat 2 sama dengan 0,064 per 0,49 dan hasilnya adalah 0,1306.